Assalamualaikum, kembali lagi teman-teman. Kali ini aku mau masak-masak lagi ya menu harian kita. Ini saya mau buat tahu tek. Ini ada petis udang ya teman-teman. Saya kukus dulu biar awet, sama camba ya, kita kukus sebentar. Oke, selanjutnya ini saya pakai bawang putih yang agak banyak ya teman-teman, biar sekalian. Jadi kalau mau makan itu tinggal langsung bisa diulek, jadi nggak usah goreng-goreng lagi, nggak usah kupas-kupas lagi. Oke, ini udah matang bawang putihnya, saya sisihkan dulu. Ini untuk pelengkapnya ya teman-teman, ada kecap, ada camba atau toge, ada petis ini tadi yang udah kita kukus, bawang putih sama cabai rawit ya. Oke, ini untuk telurnya bisa sesuai selera, mau pakai berapapun yang kita butuhkan. Ini saya tambahkan sedikit penyedap sama sedikit merica biar lebih sedap. Oke, terus kita kocok lepas. Ini saya pakai 2 ya teman-teman, karena kalau satu itu kurang, atau sesuai selera aja ya, mau pakai 1 atau 2 atau berapapun. Oke, selanjutnya ada tahu putih. Ini nanti kita potong-potong sesuai selera ya, besar kecilnya, atau ada juga yang tahunya itu digoreng biasa gitu ya teman-teman, nggak dicampur sama telur. Tapi kalau saya lebih suka dicampur sama telur gini, jadi rasa tahunya itu lebih gurih gitu ya. Oke, selanjutnya ini tahunya sama telurnya kita goreng. Ini kita goreng pakai api yang besar ya teman-teman, biar nggak terlalu banyak menyerap minyak. Oke, kita bolak-balik biar matangnya merata. Ini kalau tahu tek itu kan digunting-gunting gitu ya teman-teman, potong-potongnya. Ini karena lebih praktis dan lebih cepat, jadi saya potong-potongnya di wajan aja seperti ini, sama di sutilnya gitu ya teman-teman, jadi gak usah digunting-gunting lagi. Oke, ini udah kering, tinggal kita sisihkan. Langsung kita bikin sambelnya ya, atau bumbu kacangnya. Ini saya pakai kacangnya agak banyak karena sekalian nguleknya ya teman-teman. Oke, ini ada bawang putih yang sudah kita goreng tadi, sama cabai rawit sesuai selera ya, mau berapa banyak. Ini saya, keluargaku suka yang pedas jadi agak banyak. Terus selanjutnya saya tambahkan garam sama kaldu ya teman-teman, boleh di skip kaldunya kalau nggak suka, tinggal kita ulek sampai halus ya. Oke, biar nguleknya lebih gampang dan nggak berat, kita tambahkan air sedikit demi sedikit. Ini untuk petisnya saya pakai petis yang enak ya teman-teman. Kalau petis yang enak ini aromanya agak tajam, jadi saya pakai 1 sendok makan dulu. Nanti kalau kurang berasa nanti kita tambahkan lagi, karena suamiku nggak suka kalau aroma petisnya itu terlalu kuat. Jadi saya pakai 1 dulu, nanti kalau kurang saya tambahkan lagi. Oke, selanjutnya ini tambahkan kecap manis. Oke, nih setelah saya cicipi ternyata rasa petisnya kurang berasa ya, jadi saya tambahkan lagi 1 sendok. Kalau pakai petis itu tergantung tipenya ya teman-teman, ada yang petis biasa sama yang petis enak. Kalau petis enak itu aromanya tajam banget, kalau petis yang biasa itu nggak ada aroma yang menyengat ya teman-teman. Oke, ini tinggal kita campur sampai rata, tambahkan air sedikit demi sedikit sampai kekentalan yang kita suka. Oke, untuk rasanya dikoreksi lagi teman-teman, kalau kurang manis, kurang asin, bisa ditambah-tambah ya sesuai selera.
Ini sudah selesai semuanya, tinggal kita plating. Ini karena orang Indonesia ya harus makan pakai nasi, dan suamiku nggak suka pakai lontong jadi pakai nasi ya, seperti ini teman-teman. Tinggal kita tambahkan camba atau toge di atasnya, bisa ditambah timun ya teman-teman biar lebih segar. Ini saya nggak punya timun jadi saya skip. Oke, tinggal kita tambahkan bumbu kacangnya yang sudah kita buat. Kalau di Surabaya tahu tek ini makannya kita itu di malam hari ya teman-teman. Kalau pagi sore gitu nggak ada yang jual, kalau malam gitu baru banyak yang jual. Oke, tinggal kita tambahkan kerupuk ya. Ini ada kerupuk kecil-kecil, kerupuk khas tahu tek. Oke, ini buat saya tanpa nasi ya teman-teman, karena ini satu telur sama tahu gini aja udah kenyang banget, jadi nggak usah tambah lontong, nggak usah tambah nasi ya. Dimakan gini aja juga enak ya teman-teman, pakai lontong juga enak ya, kembali lagi ke selera masing-masing. Oke, ini rasanya enak banget teman-teman, gurih, manis, sedap, pedes. Selamat mencoba ya. Tapi ini vlognya ini saya lanjut karena saya juga lagi bikin kolak ya. Ini saya buat kolak durian, jadi sekalian videonya saya jadikan satu. Oke, selanjutnya ini saya mau buat kolak ya teman-teman, kolak pisang. Ini saya punya durian satu pak ini ya teman-teman. Ini tadi frozen, saya keluarkan dulu dari freezer, terus saya tunggu sampai semuanya itu di suhu ruang. Ada roti tawar sama santan. Ini saya pakai santan yang enggak seberapa kental ya teman-teman, kurang lebih ada 2 liter. Ini kita pakai semua. Saya tambahkan daun pandan ini 3 lembar biar wangi ya. Untuk pisangnya bisa diganti sesuai selera ya teman-teman. Ini saya pakai pisang candi ya. Ini pisang saya suka pisang ini karena rasanya itu manis padat gitu ya teman-teman. Bisa diganti pakai pisang kepok atau pisang raja atau pisang apapun yang kalian suka. Ini saya potong-potong seperti ini aja. Ini enggak langsung nggak nunggu mendidih ya teman-teman, langsung saya masukkan. Terus ditambahkan gula pasir. Ini saya pakai kurang lebih 150 gram ya sampai 200, bisa disesuaikan sesuai selera manis atau enggaknya. Tinggal tambahkan sedikit garam biar rasanya itu ada gurih-gurihnya gitu ya teman-teman. Ini karena saya nggak suka yang terlalu manis, jadi gulanya nggak terlalu banyak, atau kalau yang suka manis bisa ditambahkan ya. Ini udah mau mendidih, jadi saya masukkan duriannya. Karena santannya itu kalau dimasak terlalu lama nanti pecah ya teman-teman, jadi langsung aja saya masukkan semuanya. Dan pisangnya juga nggak terlalu lama masaknya ya, jadi bareng-bareng semuanya itu pas matangnya ya teman-teman. Oke, ini tinggal kita tunggu sedikit mendidih lagi seperti ini, dan terus diaduk ya biar santannya itu nggak pecah. Dan untuk rasanya dikoreksi lagi ya teman-teman, kurang manis atau kurang gurih bisa ditambah-tambah. Oke, tinggal kita tambahkan roti tawarnya. Ini sudah saya potong-potong seperti ini, dan ini disiram di atasnya seperti ini. Ini aromanya menggoda iman ya teman-teman. Oke, ini tinggal kita siramkan aja ya di atasnya roti ini teman-teman.
Ini jadi nanti rotinya itu ngeresep sama santannya itu kayak puding rasanya, lembut, enak gitu ya teman-teman, manis gurih. Manisnya pas, kalau buat saya ya nggak terlalu manis. Oke, sekian dulu ya teman-teman videoku kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Makasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kembali lagi teman-teman. Kali ini aku mau buat camilan ya. Ini ada buah sukun ya teman-teman. Ini yang masih mentah, jadi saya mau buat keripik sukun. Ini saya beli di pasar itu 8.000 kalau nggak salah ya. Oke, ini saya kupas dulu kulitnya, terus nanti kita potong belah jadi 2 ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini saya potong tipis-tipis pakai pisau aja ya, karena saya nggak punya alat yang buat motong-motong keripik gitu ya teman-teman. Jadi pakai pisau seadanya kayak gini, kita potong tipis-tipis sebisanya ya teman-teman, karena kalau lebih tipis lagi tuh kayaknya nggak bisa ya. Oke, setelah itu semuanya saya cuci beberapa kali, terus saya rendam pakai air ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini tinggal kita kasih rasa aja ya. Ini saya tambahkan sedikit ketumbar bubuk, garam 2 sendok teh, boleh ditambah atau dikurangi ya sesuai selera. 1 sendok makan gula pasir sama 2 sendok teh baking soda ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini semuanya kita rendam dulu minimal 1 jam atau 2 jam ya, biar rasanya itu lebih meresap. Oke, selanjutnya setelah kita rendam, kita goreng dulu ya di minyak yang panas dan api besar ya teman-teman. Oke, ini sudah saya tiriskan airnya, terus kita goreng seperti ini. Lebih enak pakai wajan yang jadul itu ya teman-teman, jadi bolak-baliknya itu lebih enak daripada pakai teflon gini, karena kalau pakai teflon gini ngaduknya itu susah. Kalau pakai sutil itu takut anti goresnya itu takut wajannya itu kegores gitu ya, jadi harus pakai sumpit kayak gini tuh agak susah. Jadi bolak-baliknya harus sampai rata ya teman-teman, matangnya itu biar pas merata semuanya. Oke, ini setelah semuanya bagian sudah matang dan kering, tinggal kita angkat dan sisihkan ya. Goreng semuanya sampai habis dan kita tiriskan dulu sampai dingin, baru kita masukkan ke toples ya teman-teman, biar awet renyahnya. Ini rasanya asin gurih ya teman-teman, kalau mau tambahkan gula juga boleh ya, sesuai selera. Sekian dulu videoku kali ini, makasih yang sudah nonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, kembali lagi teman-teman. Kali ini aku mau buat masakan sehari-hari yang simple aja ya, karena hari ini lagi capek, jadi masak yang sat-sat aja. Oke, ini ada bawang bombay, ini 1/4 bawang bombay ya, saya potong-potong. Ada bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit sesuai selera ya. Boleh dikurangi kalau nggak suka pedas, ini saya pakai yang agak banyak biar pedas. Oke, next bahan selanjutnya ini saya pakai 1 buah sosis ya, 1 aja, karena saya bikin minyak cuma 2 bungkus ya, nggak terlalu banyak. Oke, kita potong-potongnya sesuai selera, bisa ditambahkan topping yang lain ya teman-teman.
boleh ditambah bakso atau yang lainnya ya, sesuai selera aja. Oke, ini untuk toppingnya nanti saya tambahkan telur ceplok ya, karena kalau nggak ada telur ceplok itu kayak hambar gitu ya teman-teman. Oke, ini saya goreng dulu dua butir maksudnya. Oke, selanjutnya kita goreng lagi. Nanti minyak juga saya tambahkan telur orak-arik ya teman-teman, biar lebih gurih gitu ya. Cuman ini nanti kalau nggak ada bentuk telur yang utuh itu biasanya suamiku tanya, kok nggak ada telurnya gitu, padahal di mie-nya itu sudah ada telurnya, pasti dia nyari telurnya lagi. Oke, ini bumbunya saya tumis dulu sampai harum. Kita masukkan semua bumbunya ya, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, sama cabai rawit. Bisa ditambah daun bawang ya teman-teman, biar aromanya lebih wangi. Saya nggak ada jadi saya skip dulu. Oke, ini saya tambahkan 2 butir telur dan saya orak-arik seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya tambahkan air ya secukupnya, karena nanti saya mau ada kuahnya sedikit ya, kayak mie nyemek gitu ya teman-teman. Oke, ini saya tambahkan 4 saset saus pedas ya teman-teman, sama kecap manis. Oke, selanjutnya tambahkan seasoningnya. Ini saya tambahkan kaldu bubuk, terus garam, dan bumbu indominya jangan lupa juga dimasukkan semua ya. Oke, ini ada pokcoynya juga saya masukkan yang batangnya dulu, biar matangnya itu nanti bareng ya teman-teman. Oke, ini bumbu indominya juga masuk semuanya. Ini saya tambahkan sedikit garam ya, karena banyak kuahnya jadi rasanya nanti biar pas. Masukkan sosisnya dan mie nya juga masuk, sayur hijaunya juga masuk ya, bisa ditambah sayur yang lainnya juga sesuai selera. Ini saya nggak punya sayur di kulkas, ini cuman ada pokcoy, jadi saya masukkan aja semuanya sesuai selera ya teman-teman. Isinya toppingnya itu suka-suka kita aja, suka tambahkan sawi juga enak ya. Oke, ini tinggal kita masak sesuai selera juga kematangan minyak. Oke, tinggal dicicip-cicip rasanya kurang pas, kurang pedas atau kurang asin, bisa ditambah sesuai selera ya. Oke, ini tinggal kita plating, kita sajikan. Ini ditambah pakai kerupuk gitu, sudah endolita. Aromanya nyampe mana ini teman-teman? Kalau aroma Indomie itu pasti bikin lapar ya, karena Indomie seleraku ya teman-teman. Oke, sekian dulu ya teman-teman untuk videoku kali ini. Makasih yang sudah nonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, kembali lagi teman-teman. Kali ini aku mau buat menu masakan harian ya, yang sederhana, murah meriah, tapi enak banget. Oke, ini saya goreng dulu ya. Untuk tahunya saya potong kecil-kecil, bisa dipotong sesuai selera ya. Ini saya nanti mau bikin sambal goreng, tapi pakai bahan yang seadanya ya teman-teman. Oke, ini sudah kering, tinggal kita angkat dan kita sisihkan. Oke, lanjut. Ini karena wajannya biar sekali pakai ya teman-teman, jadi ini saya pakai buat goreng dulu. Ini ada otak-otak bandeng ya, ini kemarin masih ada sisa satu di freezer, jadi saya mau goreng hari ini. Ini telurnya saya banyakin ya, cuman pakai telur sama garam dan lada bubuk, dikocok lepas gitu ya, terus digoreng. Oke, ini tinggal sampai kering dulu ya teman-teman, baru kita angkat dan kita sisihkan.
Untuk sisa telurnya ini mau saya tambahkan daun bawang sama daun bawang pre ya teman-teman. Ini sesuai selera ya, mau seberapa banyak. Ini saya pakai agak banyak biar aromanya itu lebih harum gitu ya. Oke, ini saya goreng 2 kali biar nggak terlalu susah untuk baliknya karena saya pakai teflon. Oke, seperti ini ya teman-teman, kita dadar seperti biasa aja. Dan ini aromanya itu lebih wangi gitu kalau pakai daun bawang yang banyak. Oke, lanjut. Ini minyak yang bekas telur tadi saya buang ya teman-teman, terus saya ganti pakai minyak yang baru sedikit aja. Ini ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, sama daun salam, cabai merah besar dan cabai rawit ya. Ini semua bumbunya dipotong-potong aja, diiris-iris tipis seperti ini. Oke, ini saya masukkan cabenya, kita tumis sampai harum. Saya tambahkan sedikit air ya, dan ini ada sedikit udang, ini sisa udang di freezer, jadi kita masukkan aja biar ada sedep-sedepnya aroma udang ya teman-teman. Oke, untuk bumbunya kita tambahkan 1 sendok makan saus tiram, penyedap rasa, gula, garam sesuai selera ya teman-teman, dan sedikit merica bubuk. Oke, kita tumis sebentar. Tinggal kita masukkan tahu yang sudah digoreng tadi ya teman-teman. Oke, ini tinggal kita tambahkan sedikit kecap manis ya, kurang lebih 2 sendok makan biar warnanya itu nggak pucat dan rasanya itu lebih legit gitu ya teman-teman. Oke, kita koreksi dulu rasanya, kalau sudah pas bisa dimatikan kompornya. Kalau mau ditambah-tambah sesuai selera silakan ya teman-teman. Oke, lanjut kita masak sayurnya. Ini saya mau tumis kangkung, ada bawang merah, bawang putih, lengkuas sama cabai rawit ya, cuman itu aja bumbunya, super sangat simple. Ini saya tumis sebentar sampai harum. Saya masukkan kangkung, ini sekitar 5 ikat ya teman-teman, cuman kalau sudah dipotong kayak gini sisanya tinggal sedikit, dan nanti kalau sudah matang malah lebih sedikit lagi. Oke, tinggal kita tambahkan gula, garam, dan penyedap, boleh di skip kalau nggak suka. Dan ini ada merica bubuk sama saus tiram ya teman-teman, kurang lebih 1 sendok makan. Ini kalau tumis kangkung itu saus tiramnya kalau bisa jangan di skip ya, karena ini yang buat rasanya itu lebih gurih dan lebih wangi gitu ya teman-teman. Oke, untuk rasanya bisa dikoreksi lagi ya, bisa ditambah-tambah sesuai selera. Oke, ini hasil masak kita hari ini, murah meriah, simple, dan yang pastinya enak banget. Oke, makasih ya teman-teman udah nonton videoku. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, kembali lagi teman-teman. Kali ini aku mau masak lagi ya, ini menu sehari-hari kita. Oke, ini ada bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai rawit, lengkuas sama daun salam ya. Ini saya punya sisa jengkol ya teman-teman, ini saya frozen, ini ada satu tahunan gitu kalau nggak salah ya teman-teman. Ini saya lupa kalau masih punya sisa jengkol, jadi hari ini mau saya masak. Ini untuk bumbunya nanti kita tumis ya teman-teman biar cepet semuanya bareng-bareng matang. Oke, ini untuk jengkolnya ini sebenarnya udah empuk ya teman-teman, udah saya masak sebelumnya, sudah saya olah, sudah saya kasih daun jambu ya biar enggak bau. Jadi ini cuman biar enggak dingin aja karena keluar dari freezer. Oke, ini untuk bumbunya semuanya saya haluskan. Ini kita sambil sama masak yang lainnya ya teman-teman, jadi kita bareng-bareng selesai semua. Oke, ini saya tambahkan lengkuas dan daun salam.
Ini karena jengkolnya udah empuk, jadi sebentar aja ya saya ngerebusnya. Ini tinggal kita pipihkan aja seperti ini. Ini udah empuk banget teman-teman, karena sebelumnya sudah saya rebus, saya kasih daun jambu. Oke, selanjutnya sambil nunggu bumbunya matang untuk jengkol, ini saya mau iris-iris untuk numis sayur ya teman-teman. Ini ada setengah bawang bombay, bawang putih sama bawang merah, semuanya kita iris-iris aja seperti ini. Saya tambahkan lengkuas juga sama daun salam ya teman-teman. Jadi hari ini pakai daun salam sama lengkuas biar harum semuanya ya. Oke, ini untuk sayurannya saya pakai wortel, jagung manis sama buncis ya, dan ada sedikit wortel, cuman sisa satu, jadi semuanya saya pakai. Oke, ini bumbu untuk jengkolnya udah matang, tinggal kita tambahkan air secukupnya ya, ini sedikit aja karena jengkolnya juga sedikit. Oke, kita aduk-aduk dan kita biarkan sampai jengkolnya itu meresap ya bumbunya itu. Oke, selanjutnya ini saya tambahkan kaldu, garam, dan gula. Oke, kembali lagi ke sayurnya. Ini saya potong-potong juga buncisnya. Ini kentangnya cuma satu ya, nggak apa-apa, kita pakai aja. Jadi sayang daripada nggak ada temennya, kita masukkan aja semuanya jadi satu. Oke, ini selanjutnya ada jagung manis ya. Ini jagung manisnya cantik banget. Masih muda dan manis rasanya. Oke, ini tinggal kita serut. Saya pakai jagung manisnya agak banyak karena menghabiskan sisa yang ada di kulkas ya. Jadi semuanya saya tumis jadi satu. Oke, panaskan sedikit minyak, kita tumis bumbu yang sudah diiris-iris tadi ya teman-teman. Tambahkan secukupnya air, kalau mau banyak atau mau sedikit sesuai selera aja ya. Oke, ini saya langsung aja masaknya barengan gini ya teman-teman, biar sekali jalan gitu ya. Nggak apa-apa nanti kalau ada yang layu sedikit, karena biar lebih praktis gitu ya teman-teman. Oke, untuk bumbunya tinggal tambahkan kaldu, garam, merica 1 sendok makan, saus tiram, dan sedikit gula ya teman-teman. Garam jangan lupa biar rasanya itu pas. Oke, kita masak ini sampai wortel dan jagungnya matang ya teman-teman. Oke, ini enak banget, segar. Ini salah satu sayuran favorit saya. Oke, ini tinggal kita koreksi ya, kalau sudah matang bisa kita matikan kompornya. Dan ini jengkolnya juga bumbunya sudah meresap, jadi tinggal diicip-icip aja rasanya, kalau kurang bisa ditambah-tambah ya sesuai selera. Oke, selanjutnya ini saya punya ikan ya teman-teman. Ini ikan bandeng, otak-otak bandeng. Ini saya nggak buat, jadi saya beli kemarin sore. Jadi ini dari freezer ya teman-teman. Tinggal kita potong-potong aja, dalamnya seperti ini. Ini rasanya itu manis, gurih, ada pedesnya sedikit gitu ya teman-teman. Oke, seperti ini dalamnya itu. Ini makanan khas Gresik, karena bikinnya ribet jadi saya nggak bisa bikinnya, kita beli aja, tinggal praktisnya aja teman-teman. Ini nanti tinggal kita goreng pakai telur seperti ini ya teman-teman. Ini telurnya saya kasih sedikit penyedap biar ada rasanya, jadi nggak hambar. Oke, tinggal kita gorengnya kayak perkedel gitu ya teman-teman, dibalur sama telur biar rasanya itu lebih gurih. Oke, tinggal kita goreng semuanya sampai matang.
Oke, ini otak-otak bandengnya udah mateng ya. Ini aromanya wangi gurih gitu ya teman-teman. Oke, tinggal kita angkat dan kita sajikan. Oke, sekian dulu ya videoku kali ini. Masak-masak harian kita sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Assalamualaikum, thanks for watching. Assalamualaikum, kembali lagi teman-teman. Kali ini aku mau masak yang simple ya. Ini bahannya ada bawang merah, bawang putih. Untuk sayurnya ini saya pakai jagung manis, terus bayam sama kemangi ya. Oke, ini semuanya sudah dicuci dan dipotong-potong. Ini saya mau masak sayur bening ya teman-teman. Sangat simple dan segar. Oke, ini bawang merah, bawang putihnya udah diiris-iris, tinggal kita masukkan ke air panas ya. Oke, ini untuk bumbu ayam kecap ya, saya mau masak ayam kecap. Ada bawang merah sama bawang putih, kita tumis dulu ya sampai matang. Oke, ini selanjutnya ini saya masukkan jagung, tambahkan garam kurang lebih 2 sendok teh ya teman-teman, terus gula pasir dan kaldu bubuk, boleh di skip kalau nggak suka ya. Oke, kita tinggalkan dulu jagungnya sampai matang. Kita angkat dulu untuk bumbunya yang sudah matang. Jadi nanti nggak perlu tumis lama-lama ya bumbunya karena sudah matang. Oke, seperti biasanya ayamnya ini saya rebus dulu terus dibuang airnya ya. Oke, ini jagungnya udah matang, tinggal kita masukkan bayam sama kemanginya ya. Ini sebenarnya saya punya banyak, cuman banyak yang layu dan busuk karena terlalu panas hawanya ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini saya mau masak tempe gembus ya teman-teman. Untuk bahannya nanti saya tuliskan di deskripsi ya. Ada bawang putih, ketumbar bubuk, daun jeruk, terus ada juga kemiri dan jahe ya teman-teman. Oke, ini tepungnya saya pakai 250 gram. Kita masukkan semua bumbu yang sudah dihaluskan, terus tambahkan air sampai kekentalan yang kita inginkan ya teman-teman. Mau encer atau mau yang padat boleh, sesuai selera aja. Oke, tinggal tambahkan kaldu bubuk, garam dan sedikit merica. Oke, untuk rasanya nanti diicip ulang ya, kalau kurang asin bisa ditambah lagi garamnya sampai seperti ini ya, nggak terlalu encer dan nggak terlalu kental. Oke, selanjutnya ini saya tambahkan daun bawang karena saya nggak punya daun bawang kecil-kecil, jadi ini saya pakai bawang pre ya teman-teman. Nggak apa-apa, yang penting ada aroma sedapnya dari bawang. Oke, ini ada ikan berkepala 2 alias ikan asin ya. Ini saya rendam dulu biar nggak terlalu asin. Ini untuk tempe gembusnya saya potong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Kalau di tempat kalian namanya apa ya? Kalau di sini tuh namanya tempe embos atau tempe gembus ya teman-teman. Ada yang nyebutnya juga tempe menjas ya. Oke, kita kembali lagi ke ayam. Ini sudah 10 menit saya rebus, saya buang airnya, terus saya bilas ya sampai seperti ini, jadi udah nggak bau amis lagi. Untuk bumbunya kita haluskan bawang merah, bawang putih dan cabai rawit ya. Tadi cabai rawitnya nggak saya tumis biar nggak meletus-letus. Oke, tinggal kita tambahkan daun salam dan serai dan lengkuas yang udah diiris-iris ya. Oke, kita tumis sebentar aja, terus kita tambahkan air sampai merendam ya. Terus kecap manis, ini kecap manisnya agak banyak biar warnanya itu lebih hitam cantik gitu ya teman-teman. Untuk bumbunya seperti biasa, kaldu jamur, kaldu bubuk, garam sama merica ya teman-teman. Oke, masukkan ayamnya, tinggal kita tunggu sampai matang ya. Selanjutnya saya mau goreng dadar jagung, cuman ini enggak saya buat video karena bikinnya itu tadi malam, jadi langsung bikin terus saya masukkan kulkas. Besok paginya baru saya gorengnya biar set gitu teman-teman, nggak terlalu banyak yang dimasak di pagi hari. Oke, ini tinggal kita goreng sampai mateng.
Dan resepnya juga sudah sering saya share ya teman-teman. Untuk dadar jagung ini andalan saya. Oke, ini sudah matang, tinggal kita angkat. Untuk ayam kecapnya ini kalau sudah menyusut bisa kita matikan ya. Ini untuk tempe gembusnya kita goreng seperti ini. Oke, tinggal kita balik biar matangnya itu merata ya. Sudah matang, tinggal kita angkat dan sisihkan. Oke, ini untuk ayamnya udah matang ya teman-teman. Kalau belum empuk bisa ditambahkan air lagi dan koreksi rasa ya. Ini terakhir sebelum saya matikan kompornya, ini saya tambahkan daun bawang, cuman sedikit ya, biasanya saya pakai yang banyak biar sedap, sama cabai rawit. Oke, ini sudah selesai, tinggal koreksi rasa, siap disajikan. Selanjutnya ini minyaknya saya kurangi, saya pakai goreng ikan berkepala dua alias ikan asin. Ini karena saya rendamnya agak lama tadi ya teman-teman, kurang lebih sekitar 1 jaman gitu, jadi rasanya itu enak, nggak terlalu asin banget gitu ya. Terus rasanya crispy dan gurih gitu ya teman-teman. Oke, sudah selesai masakan kita hari ini. Super sangat simple, murah meriah, dan yang pastinya enak banget. Oke, untuk menu selanjutnya ini saya mau buat tumis jamur. Ini saya ada jamur tiram kurang lebih kalau nggak salah 1 kilo ya teman-teman. Ini harganya murah, cuman 12.000. Jadi mau saya tumis-tumis aja, nggak digoreng-goreng karena gorengannya sudah banyak. Bumbunya ada bawang merah, bawang putih, daun bawang atau bawang pre ya. Ini jamurnya udah saya cuci dan diperas. Selanjutnya kita tumis bumbunya sampai harum. Tambahkan air secukupnya, atau nggak usah tambah air juga boleh ya, karena nanti jamurnya itu keluar air, tapi saya suka yang ada kuahnya sedikit. Oke, tinggal kita masukkan jamurnya. Ini masaknya cepet banget, sat-set ya teman-teman. Oke, selanjutnya tambahkan kaldu, garam, merica, 1 sendok makan saus tiram, dan 1 sendok teh gula pasir. Oke, kita aduk-aduk sampai rata. Ini masaknya enak, bentuknya seperti ini, nggak menarik tapi rasanya enak banget ternyata. Oke, selanjutnya ini saya mau goreng sisa dadar jagung yang kemarin, mau saya habiskan, saya goreng semua. Dan saya kali ini juga masaknya nggak banyak ya teman-teman. Ini agak gosong karena saya tinggal-tinggal. Nggak apa-apa meskipun mukanya gosong, tapi rasanya masih enak. Oke, ini video pendek ya teman-teman. Ini lanjutan dari video sebelumnya karena saya nggak banyak bikin video dan cuman bikin jamur aja. Karena ini lauknya sudah ada, masaknya tadi malam tapi nggak saya buat videonya. Ini ada kari ayam, masaknya itu buru-buru ya, jadi langsung sat-set gitu, langsung mateng, jadi besok paginya tinggal dipanasi aja. Oke, sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Makasih yang sudah nonton, thanks for watching. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, kembali lagi teman-teman. Kali ini aku mau membuat menu harian ya. Ini ada ayam, saya pakai sekitar 500 gram dada ayam yang sudah di file ya teman-teman. Oke, ini untuk bumbunya saya cuman pakai 2 siung bawang putih sama jahe yang sekitar 2 ruas jari. Kita haluskan terus kita campur jadi satu seperti ini.
Oke, selanjutnya tinggal kita kasih rasa. Ini saya tambahkan sedikit merica dan penyedap rasa, boleh di skip kalau nggak suka ya. Oke, tambahkan garam setengah sendok teh dan saus tiram sekitar 1 sendok makan. Oke, next kita tambahkan 1 sendok makan minyak wijen ya, biar aromanya itu lebih sedap gitu ya. Ini saya tambahkan kurang lebih sekitar 5 sendok makan tepung ya teman-teman. Ini saya pakai tepung maizena. Bisa diganti pakai tepung apa itu, crispy ya, atau tepung yang instan itu ya teman-teman. Ini karena saya nggak punya, jadi saya pakai tepung maizena aja. Oke, untuk sambalnya ini niatnya saya mau buat sambal terong, cuman ini terongnya itu terlalu lama saya belinya, nggak langsung saya masak, jadi dalamnya itu hitam-hitam seperti ini ya teman-teman. Jadi saya nggak berani masak, akhirnya saya buang semua satu bungkus itu. Oke, kita pakai sambal yang biasa aja ya teman-teman, tanpa tomat. Oke, ini tadi ayamnya sudah saya marinasi ya, saya diamkan kurang lebih 1 jam baru kita goreng biar bumbunya itu meresap. Oke, selanjutnya kita goreng pakai api yang sedang ya, biar ayamnya itu nggak keras. Oke, ini sudah seperti ini, tinggal kita angkat. Nanti kita goreng 2 kali biar kulit luarnya itu lebih crispy. Oke, kita angkat semuanya, kita tiriskan dulu dan goreng semuanya sampai selesai ya. Ini udah matang semuanya. Ini saya diamkan dulu sekitar 10 menit, terus kita goreng lagi di minyak yang panas ya teman-teman. Oke, ini setelah kering kita angkat dan bisa kita sajikan. Oke, ini untuk hasilnya. Ini rasanya itu gurih banget ya teman-teman, karena ada bawang putih sama jahe. Dan ini pertama kali saya pakai saus tiram di marinasi ayam, ternyata ini rasanya jauh lebih gurih ya teman-teman, dan rasanya itu beda kayak ayam biasanya yang sering saya buat. Oke, ini untuk dagingnya mateng ya sampai ke dalam, meskipun nggak pakai diungkep, langsung digoreng gitu aja. Oke, kita kembali lagi ke sambalnya. Ini jadinya saya pakai sambal terasi biasa aja teman-teman. Ini semua bahannya direbus sampai matang, terus kita ulek seperti biasanya, tambahkan sedikit terasi. Ini saya pakai terasi yang sudah digoreng ya teman-teman, atau terasinya mau direbus juga boleh ya, sesuai selera aja. Tinggal kita tambahkan seasoning, gula, garam, penyedap sesuai selera. Oke, kita ulek sampai halus. Selanjutnya ini saya mau rebus sayur ya. Ini sayurnya sisa yang kemarin ini masih ada, jadi tinggal kita habiskan aja karena masih ada sisa di kulkas. Oke, tinggal kita sajikan semuanya sudah matang. Ada sambal, ada urap-urap, dan ada ayam goreng. Oke teman-teman, ini hasil masakan kita untuk hari ini. Selamat mencoba ya, makasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum.